Malam pemirsa sekalian yang ada di luar sana, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini dan hari ini waktu ini bahwa kita masih ada diizinkan Tuhan oleh karena Tuhan masih mengasihi kita karena kita percaya Yesus selalu ada bersama kita menghadapi situasi-situasi yang terjadi di bangsa kita ini mengenai masalah virus-virus corona yang membuat resah seluruh rakyat Indonesia ini. Tapi kita bagaimanapun kita harus menghadapinya. Bagaimanapun kita harus taat apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan. Pemerintah adalah sebuah wakil Allah di dunia ini yang kita harus taati dan kita harus turuti setiap apa yang diinformasikan oleh dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita perlu mengetahui bahwa iman itu perlu bagi orang percaya kepada Tuhan. Iman itu perlu dibutuhkan dalam segala situasi-situasi yang ini. Tapi iman itu janganlah kita pergunakan sebagai untuk mencobai Tuhan Allah kita. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, saya membacakan sebuah ayat di dalam Matius pasal 12 ayat 14 ya. Ayat 14 dan 15a berkata demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol ya untuk membunuh dia. Siapakah dia itu? Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkirlah dari sana. Ya, ketika Yesus tahu bahwa ada bahaya, ketika Yesus tahu bahwa ada orang-orang yang bersekongkol untuk membunuhnya, Yesus mengambil tindakan untuk menyingkir dari orang-orang itu, dari orang-orang Farisi itu. Supaya kenapa Bapak Ibu? Supaya dia jangan dibunuh. Apakah Yesus tidak berkuasa untuk menghentikan mereka? Tidak. Yesus itu berkuasa. Tetapi Yesus itu tidak mau melakukan sesuatu yang belum waktunya. Yesus itu lebih baik merendahkan diri dan mundur dari bahaya. Karena dia sudah dengar bahwa ada bahaya, menyingkirlah dia. Nah Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya itu memang kita perlu beriman. Tetapi kalau ada bahaya di depan, kita jangan tabrak saja itu. Kita tidak boleh menabrak segala bahaya yang ada. Contoh, seperti Bapak Ibu, kalau misalnya kita berjalan dan ada harimau singa di depan kita, apakah kita maju terus atau tidak? Sehingga kita berkata dalam hati, saya punya iman bahwa Tuhan pasti menolong saya, jadi saya harus jalan menghadapi singa itu. Dan ketika Anda berhadapan dengan singa dan singa itu menerkam Anda dan mati, apakah diiman? Itu sebenarnya Bapak Ibu mencobai Tuhan Allah. Karena Bapak sudah tahu bahwa ada bahaya di depan. Lalu Bapak jalan terus. Lalu Bapak Ibu saudaraku jalan terus. Sehingga bahaya itu menerka Anda. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya perlu membacakan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 12. Maksud saya Amsal pasal 22 ayat 3. Berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, ya. Kalau orang bijak melihat, ini orang bijak, melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kita orang yang beriman, memang Tuhan itu kita perlu beriman kepada Tuhan. Tetapi janganlah kita dikatakan kurang berpengalaman dalam hal beriman. Kalau kita sudah tahu ada bahaya di depan, baru kita tabrak saja. Yesus saja punya yang kuasa. Dia tahu menghindar. Dia kalau ada bahaya, dia tahu menghindar bahwa bahaya ada di depan. Larilah ke tempat lain, menyingkir dari sana.
supaya orang-orang Farisi itu tidak membunuhnya. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang yang bijak, yang beriman, berarti kita bijak. Tahu bahwa situasi yang kita hadapi sekarang. Kalau pemerintah bilang cuci tangan, cuci. Contoh seperti itu. Ya, janganlah kita mengandalkan, kan ada Tuhan. Tetapi sebaiknya kita harus tetap waspada dan percaya bahwa Yesus saja bisa menyingkir, bisa menyingkir, ya, menghindar maksud saya. Kalau ada bahaya, apalagi kita ini kan ada bahaya, virus corona. Janganlah kita tabrak begitu saja. Ya, mungkin inspirasi yang saya berikan tentang dikaitkan dengan firman Tuhan ini, bahwa kita perlu beriman, tapi jangan kita mencobai Tuhan Allah kita. Ya, kita perlu beriman, kecuali kalau ada pernyataan khusus seperti Tuhan berfirman dan berbicara langsung kepada Anda, tetaplah di situ. Tabrak saja. Oke, silakan. Karena mati hidupnya kita di tangan Tuhan. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.